Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1 subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi anak-anak, sebelumnya tolong kalian siapkan buku paket, buku tulis, serta alat tulis kalian. Anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu memerlukan makanan dan air. Anak-anak bisa lihat gambar keluarga yang sedang sarapan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan air agar tetap hidup. Manusia dan hewan yang tidak makan dan minum selama berhari-hari bisa mati. Tumbuhan juga memerlukan makanan agar tetap hidup. Tumbuhan memiliki cara makan yang berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan memiliki daun yang berwarna hijau. Warna hijau pada daun disebut klorofil. Tumbuhan berklorofil dapat membuat makanan sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dinamakan dengan fotosintesis. Tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Zat hara sendiri adalah campuran dari berbagai zat yang dibutuhkan tumbuhan. Zat hara dibutuhkan tumbuhan agar tumbuh subur. Yang kedua yaitu bergerak. Bisa kalian lihat contoh manusia yang sedang berjalan, burung yang terbang, serta ikan yang berenang. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap dan ikan berenang menggunakan sirip. Nah, anak-anak, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, namun gerakan tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan dalam pot tetap berada di pot, sedangkan tumbuhan di halaman tetap berada di halaman. Gerak tumbuhan dapat disebabkan karena ada rangsangan. Rangsangan tersebut dapat berupa sentuhan dan cahaya matahari. Perhatikan daun-daun putri malu yang mengembang. Daun-daun itu akan menguncup setelah kamu sentuh. Setelah beberapa lama, daun-daun itu akan kembali mengembang. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan bergerak karena mendapatkan sentuhan. Nah, ini seperti contoh gambar putri malu. Anak-anak, perhatikan daun-daun putri malu yang mengembang. Daun-daun itu akan menguncup setelah kamu sentuh. Setelah beberapa lama, daun-daun itu akan kembali mengembang. Nah, hal ini membuktikan bahwa tumbuhan bergerak karena mendapatkan sentuhan. Selanjutnya yang ketiga, bernafas. Semua makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Antara lain, bisa anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Manusia bernafas menggunakan paru-paru.
Ikan bernafas menggunakan insang. Serangga bernafas menggunakan trakea. Cacing tanah bernafas menggunakan kulit. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun. Nah, yang keempat yaitu tumbuh. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan berat tubuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak bisa kalian lihat itu dari bayi, terus jadi balita, anak-anak, remaja, terus dewasa. Selanjutnya ada biji, bakal biji, terus ada itu keluar akar, terus keluar daun dan menjadi tumbuhan besar. Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Sedangkan hewan juga berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain, yang pertama ayam, kedua ikan, ketiga burung, dan yang keempat ular. Selanjutnya, contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak diantaranya yaitu sapi atau kerbau, gajah, dan kuda. Dan yang keenam anak-anak, peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari, secara otomatis kita akan menutup mata. Daun putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Sedangkan hewan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, anak-anak, bisa kalian perhatikan gambar di bawah. Itu ada putri malu dan hewan kaki seribu. Selanjutnya anak-anak, yang kita pelajari berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan. Manfaat makanan bagi tubuh adalah menjaga agar badan kita tetap sehat, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Agar semua itu dapat terpenuhi, kita harus makan makanan bergizi secara teratur. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Salah satu makanan yang dianjurkan dalam pengelolaan gizi adalah konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, adapun makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari yang pertama makanan pokok seperti nasi, sagu, jagung, kentang, singkong. Itu mengandung karbohidrat. Kedua, lauk pauk seperti tahu, tempe, daging, telur yang mengandung protein. Ketiga, sayur mayur seperti wortel. Dan yang keempat, buah-buahan seperti jeruk, apel, pepaya,
yang mengandung vitamin. Dan yang terakhir adalah susu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai membuat kalimat efektif. Kalimat yang disusun harus memenuhi syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Syarat kalimat efektif haruslah mempunyai struktur yang lengkap. Artinya, kalimat itu harus memiliki unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, atau bisa ditambahkan dengan keterangan atau disingkat dengan SPOK. Nah, kita akan membahas satu persatu. Subjek. Subjek atau pelaku dalam kalimat merupakan orang yang melakukan kegiatan. Subjek bisa berupa kata benda, nama orang, binatang, dan tumbuhan. Contohnya, ada harimau, rumput, dan rumah sakit. Selanjutnya, predikat. Predikat atau kata kerja merupakan unsur yang menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan. Contohnya, tidur, bernafas, bergerak, dan memasak. Sekarang objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenakan pekerjaan oleh pelaku dalam kalimat. Objek juga berupa kata benda seperti ibu, Adam, dan burung. Dan selanjutnya, keterangan. Keterangan berfungsi sebagai penjelas tentang bagaimana, di mana, kapan suatu peristiwa dalam kalimat itu terjadi. Contohnya, ke rumah, di rumah, dan menggunakan sendok. Nah, anak-anak, tolong perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, bergerak. Nah, tumbuhan bergerak. Tumbuhan sebagai subjek, bergerak sebagai predikat. Kedua, makan. Sapi makan rumput. Sapi sebagai subjek, makan predikat, dan rumput objek. Contoh ketiga, bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Manusia sebagai subjek, bernafas sebagai predikat, menggunakan paru-paru sebagai keterangan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, kita belajar membuat cerita dari gambar berseri. Gambar berseri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Setiap gambar yang ditampilkan menceritakan bagian dari cerita yang akan disampaikan. Gambar berseri disusun secara urut sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar seri. Nah, yang pertama, amati gambar dengan seksama. Kedua, buatlah kalimat sesuai gambar. Ketiga, kalimat yang disusun harus memenuhi syarat kalimat efektif. Dan yang keempat, susunlah kalimat tersebut dengan baik sehingga menjadi sebuah cerita
yang runtut. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Guru. Adapun tugas untuk hari ini tolong kerjakan di buku tulis kalian. Anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.